Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin afdhalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jamil awqat ala asyrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana zakat tahiyyat fi jami'il khotarati wal lahadat amma ba'd. Para hadirin sholat duhur di Masjid Jami' PTIK STIK Jakarta Selatan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini siang kita masih bisa meneruskan satu kajian kitab Sulamut Taufik. Dalam hal ini hari ini meneruskan dari kajian sebelumnya yang menjelaskan tentang bagaimana kita untuk menjaga hati agar seluruh aktivitas kita menjadi bermakna yang berpositif, baik diri sendiri, baik keluarga maupun bagi kenegaraan kita. Sebab hati adalah pangkal utama dari seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan kita. Oleh karenanya pada kajian kali ini kita masih meneruskan tentang aktivitas hati yang kemarin disebut bahwa suplemen-suplemen hati dan kewajiban-kewajiban kita untuk menjaga hati itu dengan melakukan keimanan, dengan melakukan rasa syukur, sabar, dan ikhlas dan yang lain-lain. Di situ disebut tentang masalah suplemen hati atau kita bagaimana kita wajib untuk menjaga hati kita agar seluruh aktivitas ibadah kita lebih bermakna kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada siang kali ini kita meneruskan terkait masalah pelaksanaan penjagaan hati secara praktek. Itu disebut oleh Sayyiduna Abdullah Alwi Al-Haddad, Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad. Beliau adalah perumus Rotibul Haddad yang wafatnya pada tahun 1720 Masehi. Jadi kalau disebut hingga hari ini 2025 berarti sudah 305 tahun yang lalu beliau wafat. Beliau menyebutkan tentang kriteria-kriteria seorang mukmin yang harus dipraktekkan untuk bisa menjalankan kewajiban penjagaan hati di dalam prakteknya itu bagaimana? Dijelaskan disinggung di sini. Wa qala Sayyiduna Abdullah Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kitabih An-Nasaih Al-Diniyah. Beliau menyebut di dalam sebuah kitab yang ditulis secara khusus berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan. Beliau menyebut ma ma'nahu wa hadhihi awsafun yajibu ayatahalla biha kullu mu'minin wa hiya qauluhu qabla hadha biqalilin. Jadi seorang mukmin itu diharapkan dan bahkan diwajibkan untuk berhias diri dengan seluruh sifat-sifat yang baik yang telah disebut sebelumnya, tentang sabar, tentang syukur, tentang iman dan yang lain-lain yang kemarin disebut. Di dalam prakteknya ini bagaimana bentuknya orang yang telah beriman secara baik, bentuknya orang yang setelah bersyukur dengan baik, bentuknya orang yang bertawakal dengan baik, bentuknya orang yang melaksanakan ridho dengan baik. Di dalam rumusan praktek kesehari-harian disebutkan ayyakuna khasyian. Seorang mukmin
di dalam praktek keagamaan ini harus senantiasa khasyian, mutawadhi'an. Apa bedanya khasyian dan mutawadhi'an? Khasyian dan mutawadhi'an ini artinya hampir serupa. Kalau khusyuk itu artinya apa? Artinya mutawadhi'an lillahi biqalbihi wa jawarihihi. Orang mukmin yang menjalankan ibadah secara khusyuk itu artinya apa? Merendahkan dirinya di hadapan Allah, hati dan seluruh aktivitas jawarih, anggota badan seluruhnya. Merendahkan di hadapan Allah baik hati maupun seluruh perangkat anggota tubuhnya, itu namanya khusyuk. Jadi kalau orang ibadah sholat khusyuk, itu artinya apa? Hatinya dan seluruh anggota badannya direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Difokuskan kepada Allah, hati dan seluruh anggota badannya ini direndahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itu namanya khusyuk. Seorang mukmin diharapkan di dalam prakteknya itu harus menjalankan modelnya adalah khusyuk di hadapan Allah. Kemudian di hadapan manusia bagaimana? Mutawadhi'an. Mutawadhi'an ini merendahkan dirinya di hadapan manusia dalam arti menganggap bahwa dirinya lebih buruk daripada orang lain. Orang lain dianggap lebih baik daripada dirinya, sehingga dia tidak ada merasa lebih hebat daripada orang-orang lain, karena dia merasa dirinya lebih hina, dirinya lebih rendah secara kualitas keagamaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada ruang bagi dirinya untuk menjalankan sesuatu yang seolah-olah dia lebih hebat dari orang-orang yang lainnya. Itu namanya mutawadhi'an. Itu bedanya khusyuk sama mutawadhi'. Kalau khusyuk itu di hadapan kepada Allah, kalau mutawadhi'an ini di hadapan kepada manusia. Sama-sama merendahkan dirinya. Kemudian sifat orang mukmin yang lainnya adalah khaifan. Khaifan ini merasa takut kalau menjalankan satu maksiat atau pelanggaran hukum, meskipun tidak diketahui atasan maupun orang-orang yang sekitarnya yang lainnya, tetapi dia merasa takut kepada Allah karena ada yang mengawasinya. Khauf dan roja. Khauf adalah rasa takut untuk menjalankan maksiat kepada Allah, sementara roja dia berharap mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau khauf itu pada waktu longgar, pada waktu sehat, pada waktu aktivitas mendapatkan kesempatan kesehatan, itu namanya khauf. Takut menjalankan maksiat kepada Allah, itu pada saat longgar. Tetapi pada saat sakit, pada saat sudah payah kondisi tubuhnya, dia mengharap ridho Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, namanya roja. Maka dalam tangga-tangga tasawuf itu ada khauf dipadukan-padankan dengan roja. Khauf pada saat sehat, roja di dalam keadaan pada kondisi sakit, berharap mendapatkan rahmat Allah. Itu namanya roja. Kemudian wajilan. Wajilan ini khaifan min wuku'ihi fil muhlikat. Takut di dalam masuk di dalam kehancuran. Takut kalau aktivitasnya dia di dalam menjalankan aktivitas itu justru menghancurkan keluarga dan agamanya. Itu sifat-sifat seorang mukmin. Kalau seorang mukmin tidak takut pelanggaran-pelanggaran hukum, seorang mukmin tidak takut terhadap masalah-masalah yang menghancurkan diri pribadi dan keluarganya, maka itu
sifat-sifat itu belum melekat secara penuh kepada orang-orang yang mukmin. Musyfiqan min khasyatillahi ta'ala. Orang seorang mukmin memiliki rasa empati, rasa kasih sayang kepada sesama manusia di dalam ketakutan kepada Allah. Kalau contohnya misalkan seorang mukmin memiliki saudaranya seorang mukmin, karena dia sayang, memiliki empati kepada saudaranya, ketika saudaranya akan menjalankan maksiat maka dinasihati, tolong sebaiknya ditinggalkan masalah-masalah judi online misalkan kejadian-kejadian yang lain untuk pencurian. Saudaranya akan mencuri. Loh, ngapain engkau mencuri? Saya lagi kelaparan, tidak punya duit untuk ini. Sebaiknya tidak mencuri. Seorang mukmin yang baik memiliki sifat kedermawaan yang tinggi, memiliki empati yang tinggi, sehingga dia mengganti orang yang seharusnya menjalankan maksiat kemudian digantinya oleh sesuatu yang dia tidak menjalankan maksiatnya. Itu karena kasih sayang, memiliki empati yang tinggi terhadap saudara-saudaranya. Di samping itu diharapkan zahidan, zuhud. Zuhud itu apa? Apakah tidak boleh memiliki harta? Apakah tidak boleh memiliki kekayaan? Apakah tidak boleh memiliki jabatan yang tinggi? Boleh-boleh saja. Tetapi kekayaan, jabatan, dan seluruh kekayaan yang dimilikinya, hatinya tidak terikat dengan kekayaan itu, sehingga tidak menjadikan kekayaan itu menjadi penghalang dia untuk mendekatkan diri ibadah kepada Allah. Selama kekayaan itu menjadi penghalang dirinya untuk mendekatkan diri ibadah kepada Allah, berarti dia belum memiliki sifat zuhud. Sifat zuhud adalah sifat yang antara hati dan harta benda ini tidak terikat satu sama lainnya, sehingga meskipun dia kaya, meskipun dia memiliki jabatan yang hebat, meskipun dia memiliki harta benda yang banyak, tetapi ibadahnya tetap menjadi prioritas, menjadi lebih utama daripada mementingkan kekayaan, harta benda dan jabatan yang ia milikinya. Itu namanya sifat zuhud. Zahidan fid dunya, ini zuhud di dalam duniawi namanya. Qani'an bil yasiri minha. Qani'an, memiliki sifat qanaah. Seorang mukmin yang memiliki iman yang baik, memiliki rasa syukur, memiliki rasa ridho, berarti dia juga di dalam prakteknya adalah qanaah, menerima apa adanya, apa yang diberikan Allah kepada kita, baik berupa apapun, berupa umur, berupa rezeki, berupa jodoh, berupa yang lain-lainnya. Itu namanya qani'an, qanaah. Orang yang qanaah, insya Allah hatinya akan lapang. Tidak segala sesuatu diukur dengan ukuran material, sehingga kalaupun orang lain, tetangganya memiliki kekayaan lebih hebat daripada dirinya memiliki sifat qanaah, insya Allah tidak akan menjadi sesuatu yang menjadi penghalang kepada saudara-saudara tetangga-tetangganya. Kalau dia tidak memiliki sifat qanaah, tidak menerima apa adanya pemberian dari Allah, pasti dia akan selalu berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang buruk, baik terhadap dirinya, baik kepada pihak-pihak yang lainnya. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang buruk termasuk bagian daripada sifat-sifat hati yang harus dihindari. Nanti setelah ini akan ada penjelasan khusus masalah sifat-sifat buruk hati yang harus dihindari. Munfiqan lil fadili an hajatihi mimma fi yadihi.
Jadi seorang iman, seorang mukmin yang baik itu kalau mendapatkan rezeki yang lebih, diberikan rezeki duniawi yang lebih, yang ada di dalam genggamannya, dia selalu memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitarnya yang dianggapnya jauh lebih membutuhkannya. Jadi kalau seorang mukmin memiliki tetangga, misalkan tetangganya sehari dua hari tidak makan, kelaparan, kemudian dia memiliki kekayaan yang cukup, kemudian tidak memberikan tetangganya, meskipun tetangganya tidak menyampaikan sesuatu kepadanya karena merasa takut atau merasa malu kepadanya, tetapi dia tahu bahwa tetangganya tidak memiliki kerjaan yang tetap misalkan, kemudian dia memiliki kelebihan rezeki yang halal yang cukup, kemudian dia cuek kepada tetangganya, berarti dia belum memiliki sifat yang namanya munfiqan lil fadili an hajatihi mimma fi yadihi, belum memiliki sifat-sifat seorang mukmin yang sempurna. Kemudian nasihan li ibadillahi ta'ala, seorang mukmin kalaupun mendapatkan saudaranya yang melakukan sesuatu yang kurang baik, maka langsung tidak dihakimi, tetapi diberikan nasihat. Oh, ente melakukan sesuatu yang itu buruk, disampaikan kepada publik, disampaikan kepada pihak-pihak lain. Cacatnya temannya disampaikan kepada pihak lain, apalagi saat ini melalui YouTuber melakukan kejahatan-kejahatan, aktivitas-aktivitas kesalahan orang lain disampaikan melalui YouTube agar dia populer. Justru itu tidak diperbolehkan di dalam tradisi ulama-ulama zaman dulu, karena yang lebih baik, yang lebih diutamakan itu dia mengajak temannya yang tidak berbuat baik itu untuk diberikan nasihat. Ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi dia memberikan nasihat, bukan memberikan penghukuman kepada orang-orang yang menjalankan aktivitas yang tidak baik. Termasuk orang-orang yang menjalankan kedoliman dihukum secara publik, padahal dia tidak memiliki kewenangan, kapasitas mendapatkan haknya melalui hukum, dia untuk memutus perkaranya, untuk menyampaikan kepada publik, penghukuman kepada publik. Kecuali kalau seorang hakim memang ditugaskan melalui perundang-undangan untuk memutus perkara yang baik maupun yang tidak baik, sah secara hukum dan sah secara moral dan sah secara agama. Itu seorang hakim. Tapi kalau kita tidak menjadi hakim, kemudian menghakimi seseorang yang belum tentu salah, apalagi disampaikan kepada publik melalui YouTube, nah, itu luar biasa. Ini kalau disimak dari sini berarti kesempurnaan sebagai seorang mukminnya belum menjadi sempurna karena belum mendapatkan sifat, yaitu nasihan li ibadillahi ta'ala, musyfiqan alaihim, rahiman lahum, amiran bil ma'ruf. Seorang mukmin juga harus memberikan kasih sayang, empati kepada sesamanya. Di samping itu juga amiran bil ma'rufi, nahyan anil munkar. Kalau melihat sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum, dia ini melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Cuma caranya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan perintah perbuatan yang baik dan melakukan pencegahan hal-hal yang buruk, harus dilaksanakan dengan pelaksanaan yang tidak melanggar hukum dan melanggar norma keagamaan. Sari'an fil khairat. Seorang mukmin kalau dalam hal kegiatan keagamaan yang baik,
diajak untuk melaksanakan solidaritas sosial, diajak untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat kepada masyarakat luas. Dia cekatan, cepat merespon, responsibilitasnya tinggi terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Contoh misalkan ada kejadian banjir, kejadian bencana alam, seorang mukmin yang memiliki hati yang cenderung sari'an fil khairat, cenderung cepat tanggap darurat di dalam menjalankan seluruh aktivitas-aktivitas yang baik, itu berarti memiliki sifat sari'an fil khairat tadi, memiliki sifat seorang mukmin yang sejati. Kalau dia cuek, tetangganya, saudaranya kebanjiran, saudaranya kena musibah, dia tidak melaksanakan hal ini, berarti dia belum menjalankan syari'an fil khairat. Mulaziman lil fil ibadat, mulaziman lil ibadat, konsistensi di dalam menjalankan seluruh ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah kepadanya. Itu seorang mukmin di dalam menjalankan aktivitas kesehariannya itu selalu mulaziman lil ibadat, konsistensi di dalam menjalankan peribadatan. Dalan alal khairi da'iyan ilal huda, selalu menunjukkan hal-hal yang baik dan juga selalu mengajak kepada hal-hal yang bersifat positif. Dasumtin wa tuwaddatin, dia memilih diam daripada menyampaikan informasi-informasi tetapi menjadi gaduh, tidak ada maslahatnya. Kalau tidak ada manfaatnya dia untuk menyampaikan sesuatu dari omongannya dia ini, seorang mukmin yang sejati lebih berhati-hati tidak mengutarakan hal-hal yang menciderai orang lain. Justru kalau dia ngomong segala sesuatu itu mencederai orang lain, mencederai hatinya, melukai hati orang lain, dia lebih dihindari, lebih lembut, lebih diam. Diam itu adalah emas. Itu kira-kira dari konteks beberapa sifat seorang mukmin. Wa waqarin wa sakinatin, dia tenang. Jadi kalau kita melihat seorang kiai, seorang ulama-ulama dimanapun berada, dia wajahnya itu tenang, teduh, dan kemudian tidak sering untuk menghukum atau menghakimi orang. Dia selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Ini sifat-sifat seorang ulama, sifat seorang orang yang dekat kepada Allah. Kalau seseorang mengaku dekat kepada Allah, mengaku dekat kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dengan pihak lain selalu memberikan sakit hati dan amarah, membuat pihak lain menjadi amarah gara-gara omongan dia, yang seharusnya dia bisa diam tetapi dia tidak diam, memberikan emosional kepada pihak lain, itu belum mencirikan seorang mukmin yang sempurna. Husnul akhlak, jadi akhlaknya harus baik. Wasi'as sadri, dadanya, hatinya luas. Kalaupun dia disakiti pada waktu tertentu, dia cepat untuk memberikan pintu maaf kepada orang yang menyakitinya, karena hatinya lebih luas daripada kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh pihak-pihak yang lainnya. Layyinal janibi, hatinya penuh dengan kelembutan. Mahfudul janahil lil mu'minin, mahfudul janah lil mu'minin. Kalau menghadapi orang-orang mukmin, dia lebih lemah lembut, lebih lebih mahfudul janah itu
Janah itu kan sayap, mahfud itu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan seorang mukmin. Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati kepada sesama mukmin, sesama muslim dan sesama manusia yang lainnya. La mutakabbiron, tidak melakukan kesombongan. Karena sombong itu adalah sifat mutlak yang dimiliki Allah. Kalau segala sesuatu, pribadi, kelompok masyarakat dan negara yang kemudian memiliki kemampuan tertentu, dia sombong, mutakabbiron, maka Allah pasti pada waktunya akan menunjukkan bahwa engkau tidak memiliki sifat sombong, keangkuhan yang perlu ditunjukkan kepada makhluk-makhlukku, ya kata Allah. Tetapi Allah sifat kesombongan, sifat takabur, maha kekuasaan itu hanya milik Allah. Negara manapun yang memiliki kekuasaan tertentu yang mengakui adidaya, kekuasaan di dunia internasional pun pada saatnya nanti akan diruntuhkan oleh kekuatan-kekuatan Allah. Apalagi diri manusia pribadi tidak punya apa-apa malah merasa sombong. Itu lebih parah lagi. Orang kaya yang sombong mungkin dianggap lingkungan masyarakat mungkin wajar. Tetapi orang yang tidak punya, orang yang miskin yang sombong, itu berarti namanya jahil murakkab. Kebodohan yang bertubi-tubi. Orang yang sombong itu tidak mengenal kaya dan miskin. Orang yang kaya, orang yang miskin juga semuanya tidak boleh untuk menjalankan kesombongan hati. Walang mutajabbiran, tidak melakukan kesewenang-wenangan, tidak melakukan sikap yang congkak, tidak memiliki sifat kesewenang-wenangan. Kalau orang diberikan kewenangan tertentu untuk mendapatkan kesempatan menjalankan apapun aktivitas tertentu, baik di sisi keluarga, baik di sisi masyarakat, baik di sisi negara, jalankan kewajiban sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. Kalau melebihi kewenangan tidak diperbolehkan menurut ajaran agama Islam, menurut hukum positif kita juga tidak diperbolehkan melampaui kewenangan, bertindak sewenang-wenang. Itu tidak diperbolehkan. Di Indonesia ada salah satu undang-undang namanya Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Ya, itu menjelaskan kalau seseorang mendapatkan tugas dan amanah tertentu tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan dan melaksanakan di luar kewenangan yang dia miliki. Itu diatur di dalam Undang-Undang AP, Administrasi Pemerintah. Itu di dalam agama juga disebut melakukan tindakan yang sewenang-wenang tidak diperkenankan. Wala tami'an finnas, tidak mengharap daripada manusia. Kalaupun melakukan pekerjaan sesuatu mengharap lebih, tidak melaksanakan sesuatu pekerjaan kepada seseorang secara profesional saja. Kalaupun seharian atau bulanan digaji tertentu dengan gaji nominal UMR misalkan, dia tidak memiliki rasa tomi'an linnas, mengharap lebih daripada sesuatu yang dikerjakannya itu. Tidak melakukan apa-apa, tapi tomi'an. Tomak itu bolehnya tomak itu kepada Allah, bukan boleh tomak kepada manusia. Nah, itu dalam tradisi tasawuf seperti itu. Wala harison ala dunia, dan tidak rakus untuk mendapatkan duniawi. Wala mu'assiron laha alal akhirah, dan tidak memilih duniawi di atas akhirat. Memilih hal-hal yang bersifat duniawi mengalahkan sifat-sifat pekerjaan yang bersifat akhirat. Wala jami'an lil mal, tidak mengumpulkan harta benda secara berlebih-lebihan. Jadi mengumpulkan harta benda berlebih-lebihan ini
kalau kita tidak cepat untuk meresponnya, ini maka kita disindir, diperingatkan dari surat Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Ya kan? Wailul lil mutaffifin itu ada surat yang menyatakan alladzi jam'a malau wa addadah. Orang yang mengumpulkan harta benda dan selalu menghitung-hitungkan selalu, maka itu nanti pada gilirannya dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi kalaupun kita memiliki harta benda secukupnya dan kita mengumpulkan seperlunya dan tidak menjadikan harta benda ini menjadi dewa dan menjadi Tuhan bagi kita masing-masing. Intinya harta benda boleh kita miliki, tetapi jangan mendewakan atau menuhankan harta benda itu seolah-olah dia adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Itu maksudnya begitu. Wala jami'an lil mal wala mani'an lahu an haqqihi. Orang yang memiliki harta benda juga harus mampu untuk melakukan manajerial keagamaan. Apa itu maksudnya manajerial keagamaan? Hak daripada benda-benda tertentu itu harus dikeluarkan. Karena yang memiliki hak itu bukan hanya diri kita. Harta benda bahkan termasuk ternak-ternak kita, termasuk kita memiliki simpanan-simpanan emas, perak dan tertentu itu memiliki hak yang harus dikeluarkan. Kalau zakat namanya zakat manusia pribadi, namanya zakat nafsi, zakatul fitri, itu namanya zakat yang wajib dikeluarkan dari diri kita, hak kita dikeluarkan. Kalau harta benda memiliki hak yang harus dikeluarkan, namanya zakat mal. Dalam waktu tertentu, dalam nisab tertentu, dalam kapasitas tertentu yang dianggap cukup melebihi batas waktunya. Kita memiliki emas misalkan 1 tahun memiliki beberapa kilo. Nah itu kepemilikan kita, memiliki emas itu harus dikeluarkan karena itu hak harta benda harus dikeluarkan. Nah, hal-hal seperti ini agak lebih sedikit detail, tapi insya Allah dengan kita memahami sedikit dengan sedikit akan menjadikan makna kita, keimanan kita menjadi lebih sempurna. Wala faddan wala jafian lahum. Jadi seorang mukmin tidak melakukan satu perangai yang buruk dengan kata-kata yang kasar. Kalau menyampaikan sesuatu dipilih diksi-diksi atau kata-kata yang lebih lembut, lebih lunak. Tidak menyampaikan sesuatu yang justru omongannya ini menjadi kata-kata yang kasar dan perangainya perangai yang buruk untuk marah-marah, emosionalnya tidak bisa terkendali misalkan. Itu maksudnya begitu. Wala faddan wala jafian, itu emosionalnya tidak bisa terkendali sehingga bisa merusak seluruh aktivitas-aktivitas sebelumnya yang pernah dijalankan secara positif. Wala mumarian wala mujadilan wala mukhasiman. Seorang mukmin tidak suka untuk menjalankan debat kusir, debat yang tidak ada gunanya, debat yang justru mencoba untuk merendahkan orang serendah-rendahnya atau bertengkar, atau misalkan sampai melakukan pertengkaran baik fisik, pertengkaran ide, pertengkaran itu, tapi justru memecah belah di antara dirinya dengan pihak-pihak lain. Itu sebaiknya memang dihindari dalam hal-hal seperti itu. Dalam debat boleh melakukan debat, tetapi tidak debat kusir, merasa dirinya paling hebat, yang lain selalu disalah-salahkan. Debat yang ilmiah, yang memiliki standar keilmuan, justru dengan perdebatan itu perkembangan pengetahuan menjadi lebih baik. Itu kalau debat seperti itu nggak ada masalah, baik di kampus maupun di masyarakat luas. Justru kalau perdebatan ini bisa menjadikan
perkembangan ilmu pengetahuan ini malah lebih bagus. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah debat kusir di antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Dan juga tidak boleh mudahinan, merendahkan, mukhati'an wala ghasyan. Juga tidak boleh membiarkan orang lain melakukan kesalahan, dan juga tidak boleh menipu. Lah kalau orang mukmin menipu, tipu gelap, dalam pasal tipu gelap itu kalau kita cek rupanya di rutan maupun di lapas itu banyak masyarakat kita ini kalau dilihat KTP-nya mukmin Islam. Nah itu kita menjadi introspeksi di antara umat muslim se-Indonesia ini, siapa yang salah? Apakah yang salah karena dia pribadinya itu tidak melakukan hal yang baik, melakukan pelanggaran hukum? Apakah karena situasi dan kondisi yang menuntut hal seperti itu? Kalau situasi dan kondisi yang menuntut itu berarti ada kesalahan kolektif yang lainnya. Seorang mukmin dan seorang muslim yang lain tidak memperhatikan, tidak memberikan empati kepada orang-orang seperti itu. Itu berarti kesalahan bersama, bukan kesalahan-kesalahan pribadi dia sendiri. Ini sebagai introspeksi bagi kita sebagai pemeluk Islam terbesar di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat di berbagai macam kesalahan dan pelanggaran hukum nasional kita, kalau dilihat KTP-nya banyak KTP yang Islam. Nah ini menjadi introspeksi bagi kalangan bersama. Karena mungkin ada kesalahan di antara muslim yang lain, mukmin yang lain belum memberikan empati, belum memberikan hak-haknya, belum memberikan hak-hak harta bendanya yang diberikan kepada pihak-pihak lain. Terus kemudian dia tidak ada jalan lain kecuali untuk melakukan pencurian-pencurian. Itu hal-hal kecil tetapi banyak fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan. Hal-hal seperti itu harus kita hindari bersama. Wala sakitan alal ingkar alaihim mal qudrati. Kalau melihat sebuah kemungkaran, dia tidak diam diri tetapi melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah itu bukan berarti langsung melakukan memporak-porandakan sistem yang ada. Langkah-langkah bisa dilakukan melalui diplomasi kepada pimpinan-pimpinan geng, pimpinan-pimpinan preman, pimpinan-pimpinan yang lain. Tidak diam seribu bahasa ketika melihat sebuah kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ma'al qudrati wala muhibbanil jah wal mali wal wilayati. Seorang mukmin dalam kapasitas tertentu dia tidak muhibban lil jah. Muhibban itu sangat cinta sekali terhadap masalah kekuasaan, tidak hasrat terlalu berlebihan terhadap kekuasaan, terhadap harta benda, dan terhadap otoritas kewilayahan, menguasai wilayah-wilayah tertentu. Tidak memiliki hasrat yang terlalu berlebihan di dalam kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan otoritas yang dimilikinya, al-wilayat, dan juga harta benda yang dimiliki. Tidak memiliki hasrat yang terlalu berlebih-lebihan. Ya memiliki boleh karena manusia kan memang harus seperti itu, tetapi dengan cara menghalalkan segala hal untuk menghalalkan dia mendapatkan jabatan, untuk menghalalkan segala hal dia mendapatkan harta dan kekayaan dan mendapatkan akses kepada pemerintahan, dia menghalalkan segala cara dengan melaksanakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan. Itu bukan sifat seorang mukmin sejati. Bal yakunu laha karihan. Bahkan dia dalam hal-hal tertentu seperti itu dia merasa tidak suka untuk melakukan hal-hal yang hasrat yang berlebih-lebihan seperti itu. Wala yulabisuha illa min hajatin aw daruratin. Dia tidak memakainya itu kecuali dalam kondisi hajat tertentu. Jadi misalkan gini, seseorang yang mendapatkan kesempatan di dalam otoritas tertentu, pimpinan perusahaan, memiliki banyak karyawan, dia melakukan langkah-langkah tertentu untuk
memberikan jaminan kesehatan, mendapatkan jaminan ekonomi bagi anggota masyarakat yang dibawahinya ini, melakukan langkah-langkah tertentu dengan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak tertentu dengan cara-cara yang baik. Kalau dia dengan cara-cara yang preman juga, meskipun dia sebagai ketua geng melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan melalui agama maupun pemerintah hukum negara, itu juga tidak diperbolehkan. Meskipun dalam kondisi darurat misalkan, tetap harus melihat dari sisi aspek hukum dan norma keagamaan kita. Intaha kalamuhu radhiyallahu taala anhu. Ini demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad. Beliau ini sudah 305 tahun yang lalu menyampaikan hal ini untuk disampaikan kepada masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Faslun wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi amalil birri wa huwal amalu li ajli nasi wa yuhbitu sawabuha kal ujbi bi ta'atillah wa huwa syuhudul ibadati shadiratan minan nafsi ghaiban anil minnah. Jadi pasal berikutnya ini menjelaskan tentang maksiat hati. Tadi sebelumnya adalah pasal yang menjaga hati agar tidak masuk dalam kondisi hati yang buruk. Resep-resepnya sudah dikasih oleh mu'alif kitab ini, dan kemudian insya Allah pada waktu berikutnya akan lebih detail dijelaskan tentang maksiat hati. Hati memiliki maksiat juga, sebagaimana anggota tubuh badan kita juga memiliki maksiat. Contoh maksiat hati itu apa? Ini disebut terkait masalah itu, yaitu masalah ujub dan yang lain-lain. Insya Allah akan diperjelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.